Perkenalkan, nama saya Renava Pinky Santoso dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, saya akan menjelaskan tentang sejarah Islamisasi Nusantara. Baiklah, dalam materi ini, dalam perkembangan Islam di Indonesia, saya membagi menjadi 7 teori, yaitu yang pertama ialah teori India, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Cina, dan yang keempat ialah teori Eropa, dan yang kelima teori Arab, dan yang keenam teori maritim, dan yang terakhir ialah teori Bangladesh. Yang pertama, pada teori India, Vishnapel merupakan pencetus utama teori ini. Alasannya, yang pertama, adanya kesamaan mengenai faham Syafi'iyah yang kini masih berlaku di pantai Coromandel. Dan yang kedua ialah pengaruh Syiah yang masih meninggalkan jejak di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Dan yang ketiga ialah pada abad ke-12 merupakan periode yang paling mungkin dari awal penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh kedua yang telah mendukung teori ini ialah Moquid, yang telah mengemukakan beberapa alasan atas dasar teori ini. Di antaranya, yang pertama, pengamatan terhadap bentuk batu nisan di Pasai yang berangkat 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1927 Masehi. Dan yang kedua ialah bentuk batu nisan pada makam Maulana Malik Ibrahim yang telah wafat pada tahun 822 Hijriah atau 1919 Masehi yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, juga ada scratch. Dia menekankan peranan penting yang dimainkan oleh para pedagang muslim Gujarat dalam perdagangan di Nusantara dan sumbangan mereka terhadap penyebaran Islam di Nusantara. Teori yang kedua ialah teori Persia. Pendukung teori ini ialah Husain Jayadiningrat dan Dahlan Mansur. Dalam teori ini menyatakan bahwa bangsa Persia atau negara Iran yang telah kita kenal sekarang membawa Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Keberadaan perkumpulan Persia di Aceh sejak abad ke-15 menjadi landasan teori Persia ini. Dan pada masa itu, raja-raja juga menggunakan nama Syekh yang telah umum di negara Persia. Bukti dari teori ini ialah adanya persamaan budaya Muslim Indonesia dan budaya Persia. Yang pertama ialah adanya perayaan 10 Muharram atau disebut dengan perayaan Asyura, yaitu perayaan untuk menghormati Hasan dan Husain cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh umat Islam Syiah atau umat Islam yang berada di negara Iran. Sedangkan di Pulau Jawa, perayaan ini dirayakan dengan adanya membuat bubur Asyura. Dan yang kedua, adanya ajaran Sufi Syekh Siti Jenar yang bisa dibandingkan dengan Al-Hallaj, seorang Sufi dari Iran. Dan yang ketiga adalah penggunaan kata Iran sebagai tanda bunyi vokal dalam abjad Arab. Dan yang keempat ialah pada tahun 1419 makam Maulana Ibrahim ditemukan di wilayah Gresik. Dan yang kelima ialah di wilayah Giri terdapat Kampung Leran yang termasuk pusat penyebaran agama Islam yang telah dibawa oleh Maulana Malik Ibrahim. Dan yang ketiga ialah teori Cina. Teori ini dikemukakan oleh Slamet Mulyadi dan Sumanto Al-Qurtubi. Menurut teori ini, dinyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara melalui Cina yang dibawa oleh para saudagar Cina, yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang negara Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama ke wilayah Nusantara, yang pada kebanyakannya memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau pada tahun 879 Masehi. Bukti dari teori ini ialah yang pertama, adanya bukti fisik biologis di mana para orang Sumatera yang ada di bagian selatan memiliki pertautan genetik yang membuat postur tubuh serta muka yang mereka miliki terdapat kemiripan antara satu dengan yang lain. Belum lagi, persamaan budaya serta pengaruh budaya negara Cina yang ada di dalam tradisi kesenian Sumatera, khususnya pada bagian selatan yang sangat kuat akan budaya atau pengaruh negara Cina.
Contoh dari budaya atau kesenian yang terpengaruh oleh negara Cina ialah makanan khas Palembang yaitu pempek. Dan kedua adalah perayaan Cap Gomeh yang terjadi pada Pulau. Selain bukti fisik biologis, terdapat pula bukti historis yang dapat menguatkan kajian atau teori ini, yaitu penyebaran Cina Muslim menuju Pulau Jawa, seperti halnya kerajaan Demak yang pernah memiliki keturunan darah Cina yaitu Raden Patah. Teori yang ketiga ialah teori Eropa, yang telah dicetuskan oleh Martin van Brunis, yang di dalam karyanya mengungkapkan selain Arab dan Tionghoa, Indonesia juga diislamkan oleh Kurdi Turki. Beberapa bukti yang telah mendukung teori ini ialah yang pertama, banyaknya ulama Kurdi yang berperan dalam kursus Islam di pulau-pulau Nusantara, yang telah membawa karya yaitu buku Tanwir Al-Qur'an. Yang kedua ialah ulama di Madinah. Ibrahim Al-Qurani pernah mengajar di Tarekat Syatariah dan kemudian dibawa ke Nusantara. Yang ketiga, syukuran dan tradisi lainnya, yaitu tradisi Banjari dan tradisi Maulid 12 Rabiul Awal. Dan terakhir ialah istilah nama Kurdi yang sangat populer. Teori Turki ini tidak melemahkan teori Arab, tetapi melengkapi proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori selanjutnya ialah teori Arab. Crawford ialah tokoh pertama kali yang mengemukakan teori Arab, yaitu bahwa Islam dikenalkan pada masyarakat Nusantara langsung dari tanah Arab. Tokoh kedua ialah Kaiser, berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Mesir. Pendukung lainnya ialah Nieman dan De Hollander, dengan sedikit revisi yang menyatakan bahwa Islam di Indonesia berasal dari Hadramaut. Tokoh selanjutnya ialah Pejufit, yang berpendapat bahwa hanya orang-orang Arab yang melakukan perkawinan campur dengan penduduk pribumi yang berperan dalam penyebaran Islam di muka baru. Teori Arab berdasarkan dari ahli sejarah Indonesia. Seorang ahli sejarah yaitu Hamka melahirkan teori baru yang berupa teori Mekah. Teori baru ini disampaikan dalam pidatonya pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ke-8 di Yogyakarta. Isi dari pidatonya itu kemudian dikuatkan dalam sanggahannya dalam seminar masuknya agama Islam ke Indonesia di media, yaitu di Medan. Hamka menolak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 yang berasal dari Gujarat, India. Bukti yang memperkuat teori ini ialah makam yang ditemukan di Barus Tapanuli Selatan yang bertuliskan H dan Mim dengan angka Arab 670 Masehi. Dan yang selanjutnya ialah teori maritim. Teori ini dicetuskan oleh Baloch, salah seorang sejarawan terkemuka asal Pakistan. Proses terjadinya Islamisasi Indonesia menurut teori ini ialah dengan jalur perdagangan. Kapal-kapal dari berbagai negara datang ke wilayah Nusantara untuk berdagang dan para pedagang pribumi. Jalur perdagangan laut Hindia menjadi akses para pedagang Muslim untuk berlayar menuju Asia Tenggara, terlebih ke Indonesia. Ada beberapa selat yang dilalui oleh para pedagang pendatang, antara lain seperti Selat Malaka. Pilihan lainnya yaitu melalui Selat Sunda dan perairan Sulawesi. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam masuk lewat proses perdagangan yang terjadi antara bangsa-bangsa, antara manusia interaksi sosial. Lambat laun, bangsa-bangsa atau manusia-manusia itu bercampur budaya, bercampur tata cara, kehidupan, dan pada akhirnya saling mempengaruhi di antaranya adalah mempengaruhi keyakinan dan agama. Zaman dahulu, orang-orang Nusantara mayoritas berkecimpung dalam perdagangan di wilayah. Dan yang terakhir ialah teori Bangladesh. Teori ini dicetuskan oleh Fatimi. Landasan untuk menguatkan teori ini salah satunya adalah bahwa adanya tokoh-tokoh terkemuka di Pasai Aceh yang berasal dari Benggala, alias dari etnis Bengali. Adapun Bengali adalah komunitas etnik yang mendiami wilayah Benggala Timur, tepatnya berada di Bangladesh. Orang-orang Bengali membawa Islam ke Nusantara diperkirakan terjadi pada abad 11 Masehi.
Bukti lain dari teori ini ialah Fatime mengemukakan penemuan batu nisan yang ditemukan di Pasai, termasuk batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik As-Saleh alias Marah Siluh, ialah pendiri Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1267 Masehi. Cukup sekian penjelasan saya tentang sejarah Islamisasi yang terjadi di Nusantara. Dan saya mohon maaf atas kesalahan yang mungkin terjadi di dalam pengucapan saya. Cukup sekian, terima kasih.